yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Sapaan firman bagi kita dalam persekutuan hari ini dari kitab Yosua pasal 21 dimulai dari ayat 43 hingga ayat 45. Yosua pasal 21 ayat 43 hingga 45 saya bacakan untuk kita semua dengan judul perikop ketenteraman di negeri yang dijanjikan Tuhan. Jadi Tuhan sudah memberikan kepada orang Israel seluruh negeri itu yang dijanjikannya dengan sumpah untuk diberikan kepada nenek moyang mereka. Mereka menduduki negeri itu dan menetap di sana. Tuhan mengaruniakan kepada mereka ketenteraman di segala penjuru, tepat seperti yang dijanjikannya dengan sumpah kepada nenek moyang mereka. Tidak satu pun musuh mereka tahan menghadapi mereka. Semua musuh mereka diserahkan Tuhan ke dalam tangan mereka. Segala janji yang indah yang difirmankan Tuhan kepada kaum Israel, tidak ada yang gugur, semuanya terpenuhi. Demikian menyapa kita dalam persekutuan ini dengan tema semua janji Tuhan dipenuhi. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, iman kekristenan didasarkan kepada janji-janji Allah agar kita hidup di dalamnya. Hidup dalam perjanjian. Karena kita percaya apa yang dijanjikan Allah, baik dalam perjanjian lama dan juga perjanjian yang baru, kita hidup di dalam perjanjian itu. Dan semuanya itu tergenapi. Ada yang sudah, ada yang sedang, dan ada yang akan digenapi. Nah, kalau kita membaca semua janji Allah yang begitu banyaknya dalam kesaksian Alkitab perjanjian lama dan perjanjian baru, janji Allah itu adalah untuk kebaikan kita. Janji Allah itu adalah untuk keuntungan kita sebagai orang percaya. Karena ketika Tuhan datang melalui janjinya kepada kita sebagai orang percaya, Ia datang menolong kita, bukan meminta tolong. Jadi semuanya kehadiran Tuhan dalam hidup kita, pemenuhan janjinya untuk kebaikan kita. Sehingga kita benar-benar dapat merasakan bagaimana Tuhan benar-benar mengarahkan wajahnya kepada kita untuk memberkati. Semua janji Tuhan dipenuhi. Sangat berbeda dengan janji kita manusia. Terkadang begitu mudahnya mengucap janji, begitu mudahnya juga untuk
mengingkarinya. Kalau kita juga pernah mendengar dalam lawak Batak ini, tapi ada pesan moralnya di dalamnya. Ketika beberapa orang bersepakat dan berjanji dalam suasana yang jauh dari mudah perjalanan mereka. Mereka berjanji, kita akan sehidup semati. Apapun yang terjadi, kita akan menghadapi bersama. Setuju. Ketika mereka di tengah hutan, tetap diingatkan janji itu. Apapun yang terjadi, akan sama-sama menghadapinya. Suatu malam ketika mereka istirahat di hutan itu, ternyata seekor ular besar sudah datang. Dan karena nyenyaknya, pada awalnya tidak terasa, ular ini sudah mulai memakan sebelah kaki temannya. Begitu tersadar, maka ia berteriak, menyampaikan kepada temannya untuk menolong. Begitu temannya melihat, mereka kabur. Tangsah jajitatu uluk. Artinya, dari kisah itu betapa mudahnya manusia melupakan janjinya, mengingkarinya. Memang terlihat ayuluk. Tapi apapun yang terjadi, kita hadapi bersama. Idong godipio. Inilah berbanding terbalik terkadang. Janji Allah diperhadapkan kepada janji manusia. Nah, latar belakang daripada perikop kita hari ini adalah pembagian tanah warisan, tanah Kanaan kepada ke-12 marga di Israel. Karena Israel itu hanya 12 marga. Dibagi sesuai dengan petunjuk Tuhan. Hanya satu marga yang tidak mendapat warisan tanah. Marga HTH. Siregar. Marga Lewi. Tidak beroleh pembagian tanah ini. Tetapi 11 marga itu akan mencukupi segala sesuatu untuk marga yang satu ini dengan diberlakukannya persepuluhan. Sehingga benar-benar terjamin apa yang menjadi kebutuhan mereka. Nah, dari pembagian tanah itu, bahwasanya si pemilik tanah itu, itulah yang membaginya, yang memberikannya kepada umat pilihannya. Berarti ketika Tuhan mengaturkan pembagian itu melalui Yosua, maka itu mutlak berlaku. Tidak dapat diganggu-gugat. Karena pemilik yang sebenarnya mengaturkannya demikian. Membaginya demikian. Dalam sebuah perjanjian yang tidak akan diubah. Inilah yang Allah lakukan kepada umatnya Israel.
Maka ketika Tuhan sebagai pemilik yang mempercayakannya kepada setiap orang, maka Tuhan sendiri berhak mengambilnya kembali. Apapun yang kita miliki, kita yakin, kita bersaksi semua pemberian Tuhan. Apapun yang kita miliki adalah kita terima dari milik Tuhan. Tetapi panggilan Tuhan bagi kita dengan janjinya itu, bagaimana kesetiaan kita teruji. Bagaimana ketaatan kita kepada Tuhan, kita nyatakan, kita tunaikan. Sehingga semuanya janji itu terjadi pada kita. Apa yang disampaikan Tuhan misalnya kepada Yosua, jangan menyimpang ke kiri ataupun ke kanan, agar engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Dalam terjemahan baru, agar engkau jaya, agar engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Ini janji Tuhan. Dan digenapi ketika benar-benar Yosua teruji dalam ketaatannya, mengikut Tuhan sampai akhir. Ia mengalami damai sejahtera karena Tuhan senantiasa menyertai dan memberkatinya. Nah, satu hal yang kita maknai dari perikop kita ini, Tuhan sudah memberikan kepada orang Israel seluruh negeri itu. Tuhan memberikan seluruh negeri. Itu berarti bahwa Tuhan sumber berkat. Jadi Dia memberikan seturut dengan kehendaknya untuk mendatangkan kebaikan bagi si penerimanya. Nah, dengan Allah sebagai sumber berkat, karena kasihnya berkatnya bukan hanya soal warisan tanah, tapi mencakup segala sesuatu dalam kehidupan kita. Dan kita yakin, kita percaya bagaimana rancangan Tuhan itu terjadi bagi kita, agar kita berdamai sejahtera dalam kehidupan kita. Berkatnya tercurah. Dan apa yang dijanjikannya tentang tanah perjanjian itu, tanah Kanaan itu, 600 hingga 800 tahun sebelumnya, baru ini dinyatakan pada zaman Yosua. Kepada Abraham ia janjikan. Betapa lamanya. Tetapi Tuhan menepatinya. Tidak lalai akan janjinya. 800 tahun. Itu waktu yang cukup lama. Membutuhkan kepercayaan. Menuntut kesabaran. Bagaimana kita menantinya dengan tekun. Walaupun dijanjikan kepada Abraham, tetapi kepada keturunannya menerimanya. Kepada keturunanmu lah kuberikan tanah ini. Ini janji Tuhan. Dan ditunaikan pada zaman Yosua. Sehingga kita juga akan mengimani semua janji Tuhan terpenuhi seperti tema kita hari ini. Walaupun janji itu terkadang menjadi samar karena lamanya. Bahkan seolah-olah tidak akan pernah terjadi. Tapi karena Tuhan yang menjanjikan, Ia akan menyatakannya. Dan setiap orang yang percaya kepada janjinya,
menantikannya dengan tekun dalam iman percayanya, ia akan mengalaminya. Tetapi yang tidak percaya tentunya akan jauh daripada kehidupannya. Kalau kita pernah membaca dalam kisah 2 Raja-Raja pasal 7, ketika Samaria dikepung oleh musuh, terjadilah bencana kelaparan. Bahan makanan semakin menipis. Harga pangan melangit. Sehingga ketika suasana begitu kacau di daerah Samaria, dan mengadukan hal itu kepada seorang nabi, Nabi Elisa. Ketika Nabi Elisa mengatakan besok akan terjadi perubahan dan harga-harga akan turun drastis, bahkan sangat murah. Mendengar apa yang Elisa katakan sesuai dengan janji Allah, seorang perwira ajudan raja berkata demikian, sekalipun Tuhan membuat tingkap-tingkap di langit, masakan hal itu mungkin terjadi? Maka Nabi Elisa menjawabnya, sesungguhnya engkau akan melihatnya dengan matamu, tetapi tidak akan makan apa-apa daripadanya. Keesokan harinya, oleh kuasa Tuhan, musuh yang mengepung Samaria telah lari terbirit-birit, meninggalkan segala sesuatu di kemahnya. Baik bahan-bahan makanan ditinggalkan mereka. Sehingga pada hari itu, harga-harga pangan benar-benar sangat murah sekali. Tetapi ajudan raja, ketika orang-orang Samaria berebut makanan itu, menjarahnya dari kemah-kemah musuh itu, ia terinjak-injak di pintu gerbang. Hanya dia, karena ia tidak percaya akan janji Allah, sehingga ia tidak menerimanya apa yang telah Tuhan janjikan untuk dinikmati oleh umat gembalaannya. Demikian kita memaknai segala janji Tuhan, ujian kesabaran, ujian iman, menantikannya dengan tekun. Mungkin janji itu sama seperti kepada Abraham, kepada kita belum tiba. Tetapi kepada anak cucu kita akan diberi. Artinya pengharapan itu tetap ada bagi kita. Agar berkat sesuai dengan janji Tuhan itu tidak akan beranjak, tetapi dialamatkan kepada kita masing-masing. Dan kita menerimanya dengan penuh syukur. Karena Tuhan melayakkan kita menerima dan menikmatinya. Karena kita tahu rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera, untuk mendatangkan kebaikan bagi kita umatnya. Selanjutnya, setelah Allah sumber berkat memberikan tanah itu kepada orang Israel, Tuhan mengaruniakan kepada mereka ketentraman di segala penjuru, tepat seperti yang dijanjikannya. Memberikan ketentraman di segala penjuru.
Ini hendak mengungkapkan bahwa kita memiliki Allah yang maha kuasa. Sehingga oleh kuasanya menjagai umat gembalaannya. Di semua penjuru akan terjadi ketentraman yang besar. Musuh-musuh akan dikalahkan. Karena Tuhan yang menjaga. Bagaimana mungkin semuanya ini terjadi? Ada ketentraman, sedangkan musuh ada di sekitar. Inilah kuasa Allah dinyatakan kepada orang-orangnya. Bagaimana ia datang melawat, menjaga siang dan malam. Seperti kesaksian pemazmur dalam Mazmur 121 ayat 4, penjaga Israel tidak tertidur dan tidak terlelap. Penjaga Israel menjagai siang dan malam sepanjang waktu. Sehingga ketentraman itu datang, dialami, disyukuri. Bukan seperti pemahaman Plato. Ketika Plato berpikir secara manusiawi, maka ia berkata demikian. Alangkah terganggunya Tuhan itu kalau semua orang percaya di seluruh dunia berdoa kepadanya. Terganggu istirahatnya, tidurnya. Karena ia memikirkan secara dari sisi manusia. Padahal Tuhan itu maha kuasa. Tidak tertidur dan tidak terlelap. Agar ketentraman itu dialami oleh setiap orang yang percaya. Termasuk kita. Karena itu juga adalah berkat Tuhan. Ketentraman jiwa. Sehingga damai Tuhan itu benar-benar kita miliki. Menjadi harta yang begitu mulianya. Apa yang Yesus katakan ketika sebelum ia naik ke surga, maka ia berkata, damai kutinggalkan bagimu, damai yang daripadaku. Dalam Yohanes 14 ayat 27. Damai do hutinggal hodihamu, damai nasianau. Artinya sumber kedamaian itu Allah sendiri. Memberikannya bagi kita. Ditinggalkan bagi kita. Agar itu menjadi harta kita. Sehingga kita dapat menikmati kehidupan. Dan juga menatap masa depan bersama Tuhan. Walaupun kita tidak tahu apa yang akan terjadi esok, lusa, dan seterusnya. Tapi oleh janji Tuhan penyertaannya hadir. Dan kita mengalaminya. Makanya ungkapan iman melalui nyanyian itu, tak ku tahu kan hari esok. Tapi Tuhan senantiasa menjaga, menyertai. Ini menjadi pegangan kita. Janjinya, janji penyertaannya sampai kepada akhir zaman. Itu berlaku bagi kita semua yang percaya. Sehingga kita berpegang pada janji Tuhan. Dan hidup dalam perjanjiannya. Agar benar-benar kita mengalaminya dengan sukacita. Begitu banyaknya janji Tuhan itu. Sampai janji kepada kedatangan Mesias sekalipun. 400 tahun lebih itu baru dinyatakan. Mesias datang. Berarti Tuhan
menepati janjinya. Walaupun begitu lama, ada ujian kesabaran, ada ujian iman akan janji itu. Tapi semuanya sesuai dengan waktu Tuhan akan digenapi. 400 tahun janji Mesias. Dan ia datang. Ia menjadi manusia. Ia bersama kita. Sehingga oleh pengajarannya, oleh janjinya juga, janji berkat, janji penyertaan, semuanya akan kita aminkan. Karena janji Allah itu tergenapi semuanya dalam Kristus. Sampai kepada janji Kristus sekalipun yang dinyatakannya, aku datang segera. Ini dijanjikannya, ia akan datang. Yang walaupun waktunya begitu lama bagi manusia. Tapi Petrus menjawab, bagi Tuhan 1 hari seperti sedia. 1000 tahun. 1000 tahun sama seperti 1 hari. Agar kesabaran Tuhan itu menjadi kesempatan bagimu untuk bertobat. Demikian ia menyampaikannya. Apa gunanya Tuhan menepati janjinya, padahal kita tidak selamat? Biarlah ia memberi waktu anugerah, agar kita bersiap diri menanti janjinya. Sampai-sampai ada orang yang menuliskannya tentang janji Kristus itu sendiri dengan judul The Delay of Eschatology, penundaan hari Tuhan. Karena dari sisi manusia ia mengartikannya, Tuhan sudah lalai akan janjinya. Padahal dari kesaksian Alkitab sama seperti kitab Yosua membuktikan semua janji itu terpenuhi pada waktunya Tuhan, bukan waktunya kita manusia. Sehingga kita benar-benar percaya sepenuhnya kepada janji Allah itu, kepada janji Tuhan yang telah memperlengkapi kita untuk hidup di dalamnya. Dan kita nantikan sama seperti umat yang telah menerimanya. Berkatnya memberikan janji itu memenuhinya, sebagaimana mereka berdiam di sana dalam ketenteraman yang besar. Dan kita juga pasti meyakini hal yang sama. Dengan apa yang ia panggilkan kepada kita, perlengkapi, jangan menyimpang dari firman-Nya, agar kita beruntung, agar kita jaya dalam pemeliharaan Tuhan. Walaupun janji itu terkadang begitu lama menurut kita manusia. Tetapi semua janji terpenuhi oleh kasih karunia Allah untuk kebaikan kita bersama, sampai kepada janji keselamatan. Dan itulah yang menjadi harta kita yang termulia. Selamat, keselamatan di dalam Tuhan. Ketika iman kita teruji di setiap waktu, di semua keadaan, agar kita menantikan curahan berkat-Nya melalui janji-janji itu, agar semuanya menjadi sukacita dan damai dan ketenteraman yang besar untuk kita alami, yang menumbuhkan rasa syukur kepada Tuhan dalam tuntunannya sampai ke masa depan yang pasti. Amin. Kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur atas kasih karunia-Mu
kami telah diperlengkapi Tuhan dengan apa yang telah Engkau nyatakan janji-Mu, memberikan tanah Kanaan, tanah perjanjian kepada umat-Mu Israel yang telah Engkau janjikan kepada Abraham leluhur mereka. Dan ketika tiba waktunya Engkau menunaikannya. Agar kami Tuhan mengerti, percaya bahwa Engkau menyatakan janji-Mu pada waktunya. Agar kami tekun menanti janji-janji-Mu. Percaya sepenuhnya, sebab janji-Mu akan mendatangkan kebaikan dalam pemenuhannya, mendatangkan sukacita dan damai sejahtera dalam kehidupan kami, umat-Mu. Engkau Tuhan sumber berkat bagi kami. Sehingga benar-benar hidup kami bergantung kepadamu. Berserah akan tuntunan-Mu. Karena jalan-Mu Tuhan adalah jalan yang terbaik untuk kami lalui. Jalan yang penuh berkat dalam penyertaan, dalam suasana hati yang tenteram. Semuanya itu Tuhan biar kami alami. Oleh karena kami dalam komitmen iman kami tidak akan menyimpang ke kiri ataupun ke kanan. Dan kami beruntung kemanapun kami pergi, karena Tuhan senantiasa beserta kami. Terima kasih Tuhan. Juga janji-Mu sampai kedatangan Mesias, Juru Selamat kami dalam Kristus Yesus, telah tergenapi. Biarlah Tuhan kami semakin percaya akan janji-Mu dalam penyertaan-Mu sampai akhir zaman. Semuanya terjadi atas kami. Dan kami menikmati berkat yang tercurah dari-Mu. Untuk senantiasa hidup kami melimpah dengan syukur. Dan kami senantiasa hidup dalam pengharapan. Curahan berkat-Mu kami nantikan, yang tiada berkesudahan, baik siang maupun malam. Karena Engkau penjaga Israel, penjaga umat kesayangan-Mu yang percaya kepadamu. Engkau tidak tertidur dan tidak terlelap. Sehingga kami ada ketentraman yang besar dalam hidup kami dimanapun kami berada, dimanapun kami bekerja. Agar kuasa kasih-Mu Tuhan semakin melimpah di dalam kehidupan kami masing-masing. Biarlah kami hidup dalam perjanjian yang telah Engkau nyatakan, sebab semuanya itu mengarahkan hidup kami untuk hidup yang kekal. Sebagaimana Engkau telah menyediakannya untuk kami, keselamatan abadi. Di dalam Kristus Yesus menjadi harta kami. Oleh karena kami Tuhan berserah hanya kepadamu dalam kuasa kasih-Mu. Kami juga berdoa Bapa di surga dalam persekutuan kami ini, oleh berkat-Mu yang tercurah dalam sukacita untuk warga jemaat-Mu dalam ulang tahun kelahiran periode 27 Juli hingga 2 Agustus, Ruben Siburian, Kartini Sri Rahayu Simbolon, Gabriel Tolhas Panjaitan, Risa Kristina Panjaitan, Devi Liana, Yena Jivana Serepita Siregar, Marihot Sotarduga Purba, Marture Joy Arta Siaan. Biarlah sukacita yang telah Engkau beri Tuhan, waktu anugerah yang telah Engkau beri, di hari ulang tahun yang telah mereka syukuri, kami percaya pertolongan-Mu nyata, memberkati dalam sukacita, dalam kesehatan, juga menata masa depan di dalam Tuhan. Engkau memberkatinya, sehingga melimpah-limpah. Engkau
ungkapan syukur mereka kepada Tuhan, memuliakan nama-Mu yang kudus, karena Engkau melayakkan mereka Tuhan untuk hidup menjadi kesaksian sebagaimana tuntunan-Mu yang penuh kasih. Agar melalui semuanya itu Tuhan, janji-Mu dalam penyertaan-Mu dan masa depannya senantiasa mereka percaya dan berserah hanya kepadamu sepanjang waktu. Biarlah Bapa di surga, kami juga dalam persekutuan ini dalam kuasa kasih-Mu, kami berserah dalam perlindungan-Mu setiap langkah kami, aktivitas kami sepanjang hari ini bersama Tuhan, dan curahan berkat-Mu tiada berkesudahan, untuk kami boleh bersuka cita di dalam Tuhan, memuliakan nama-Mu yang kudus. Juga pekerjaan kami Tuhan masing-masing, biarlah berkat-Mu senantiasa mengalir untuk dapat kami nikmati dan syukuri, mencukupkan apa yang perlu dalam kebutuhan kami kesehariannya. Dan kami percaya berkat-Mu, penyertaan-Mu, seluruh warga jemaat-Mu, anak-anak hingga dewasa, semuanya beroleh kasih karunia-Mu dalam lawatan-Mu, sehingga benar-benar Tuhan, kami merasakan betapa Tuhan dekat, betapa Engkau peduli bagi kami. Terpuji dan termulialah nama-Mu di dalam Kristus Yesus yang senantiasa mengasihi kami. Amin.